setelah selesai sidang pertama pada masa reses hingga 10 Juli 1945. Selanjutnya, diadakan sidang tidak resmi membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Tugas panitia 9 yaitu menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka. Merdeka. Sebelum rapat dimulai, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara-saudara, silakan mengaspirasikan pendapatnya. Kita perlu menindaklanjuti tentang usulan Bung Karno, Bung Yamin, dan Bung Tomo. Bukankah hal tersebut dapat kita satu padukan? Itu usulan yang bagus, Bung Hatta. Bagaimana jika poin pertama dasar negara kita mengenai kebangsaan Indonesia? Saya sependapat dengan Bung Yamin, karena bagaimanapun yang kita lakukan demi kebangsaan Indonesia. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat itu. Karena kalau semuanya demi kebangsaan Indonesia, maka negara kita akan cenderung seperti negara komunis. Bagaimana kalau negara ini lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat? Karena sidang telah disetujui, apa namanya keputusan negara kita? Bagaimana kalau deklarasi Indonesia? Maaf, saya kurang setuju. Mengingat kita ingin membentuk sebuah negara, bagaimana jika kita menggunakan nama dengan Piagam Jakarta? Saya setuju. Mengingat sidang ini dilakukan di Jakarta, saya rasa itu adalah nama yang bagus. Bagaimana saudara-saudara? Saya setuju, karena rakyat merupakan aspek penting dalam sebuah negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mensejahterakan rakyat. Maaf, saya kurang setuju. Seharusnya kita harus mengedepankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita di negara dengan kekayaan alam yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setuju dengan Bung Salim, karena dengan mengedepankan diri kita kepada Sang Pencipta, bagaimana kalau poin dasar pertama negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh Indonesia. Maaf Bung Haji, bukankah negara kita bukan hanya terdiri dari Islam saja? Izin menjawab, memang negara kita bukan terdiri dari Islam saja, tetapi mayoritas di negara kita adalah Muslim. Dan tanah Jawa dibentuk oleh Syekh Subakir, dan kita tidak bisa melupakan jasa beliau. Oke, bagaimana saudara-saudara? Apakah ada tambahan? Cukup. Pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan isi dari Piagam Jakarta. Karena sidang telah disetujui, apa namanya keputusan negara kita? Bagaimana kalau deklarasi Indonesia? Maaf, saya kurang setuju. Mengingat kita ingin membentuk sebuah negara, bagaimana jika kita menggunakan nama dengan Piagam Jakarta? Saya setuju. Mengingat sidang ini dilakukan di Jakarta, saya rasa itu adalah nama yang bagus. Bagaimana saudara-saudara? Saya setuju, karena rakyat merupakan aspek penting dalam sebuah negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mensejahterakan rakyat. Maaf, saya kurang setuju. Seharusnya kita harus mengedepankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kita di negara dengan kekayaan alam yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setuju dengan Bung Salim, karena dengan mengedepankan diri kita kepada Sang Pencipta, bagaimana kalau poin dasar pertama negara Indonesia adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh Indonesia. Maaf Bung Haji, bukankah negara kita bukan hanya terdiri dari Islam saja? Izin menjawab, memang negara kita bukan terdiri dari Islam saja, tetapi mayoritas di negara kita adalah Muslim. Dan tanah Jawa dibentuk oleh Syekh Subakir, dan kita tidak bisa melupakan jasa beliau. Oke, bagaimana saudara-saudara? Apakah ada tambahan? Cukup.
Pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan isi dari Piagam Jakarta. Baiklah saudara-saudara, saya akan menyampaikan hasil rumusan dasar negara atau yang biasa disebut Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka keberhasilan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan hidupkan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan adil. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Tuhan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dan ingin kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat daerah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan ketepat dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Panitia 9 berakhir dan menghasilkan rumusan Piagam Jakarta sebagai dasar negara Indonesia.